warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang lagi nonton channel YouTube saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan, serta tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Baiklah, yang terhormat Bapak Alip Kamaron MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Relevansi Pendidikan Islam terhadap Kemajuan Bangsa, Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia, dan Moralitas di Indonesia. Tapi teman-teman, sebelum saya memaparkan materi Ilmu Pendidikan Islam ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman terlebih dahulu di mana tempat saya kuliah. Saya kuliah di Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Kabupaten Pali yang terletak di Jalan Merdeka KM 10 RT 018 RW 004 Kelurahan Handayani Mulia, yang terletak di belakang perumahan Alam Pendopo, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Nah, di situ program studinya itu dengan program studi manajemen pendidikan Islam yang bergelar akademik SPD. Nah, bagi teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru atau pendakwa, atau kalian bercita-cita pengen mengelola manajemen sendiri, nah itu kalian cocok banget kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Kabupaten Pali, tempat saya kuliah sekarang. Nah, mungkin teman-teman itu saja ya perkenalan saya untuk kampus saya dan di mana saya tempat kuliah. Oh iya teman-teman, saya ingin bercerita, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Kabupaten Pali ini adalah kampus yang berbasis pondok pesantren. Jadi buat kita nih bukan hanya sekedar mencari ilmu untuk dunia atau mencari gelar saja. Itu juga kalau menurut pengalaman saya itu saya juga mendalami ilmu agama, juga mencari akhirat juga kalau kuliah di sini. Kalau itu pengalaman pribadi saya. Karena saya merasa semenjak saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam ini, saya itu ngerasa karena banyaknya pelajaran kayak ulumul hadis, ulumul Quran, usul fikih, itu saya mendalami banget. Kemudian saya, dan alhamdulillah semenjak saya kuliah di sana, kalau ini menurut pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya ibadahnya itu semakin rajin semenjak saya kuliah di sana. Yang kalau dulunya hanya sholat yang wajib saja, ini sunat-sunatnya. Kemudian saya juga rajin membaca-baca hadis, tentang hadis-hadis, membaca hadis. Karena di situ juga ada pelajaran ulumul hadis, kemudian lebih mendalami Al-Quran. Saya karena juga ada pelajaran ulumul Quran. Pokoknya buat kalian yang ingin mendalami ilmu agama, mencari ilmu, cocok banget kuliah di tempat saya sekarang ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya ceritakan tentang di mana tempat saya kuliah, kemudian pengalaman pribadi saya semenjak kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Relevansi Pendidikan Islam terhadap Kemajuan Bangsa, Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia, dan Moralitas di Indonesia. Nah, apa itu relevansi pendidikan Islam dan kemajuan? Pengertiannya, relevansi, yang pertama ada relevansi.
Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkut paut, berguna secara langsung. Itu di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi pengertian relevansi adalah hubungan dua hal yang saling terikat. Maka jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain, maka hal tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi secara umum adalah bagaimana kita menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya sehingga kedua konsep tersebut bisa saling terkait. Kemudian yang kedua ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara bahasa berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenal akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari kata dasar didik yang mendapat awalan p dan akhiran an yang berarti ajaran, tuntunan, pimpinan. Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa tadi, maka pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dipikirkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya agar menjadi way of life, jalan hidup maksudnya ya, dan sikap hidup seseorang. Kemudian yang ketiga ada kemajuan. Kemajuan berasal dari kata dasar maju. Kemajuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga kemajuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Itu tadi dari kemajuan. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, sejarah pendidikan di Indonesia itu ada dua ya, ada pra-Islam, kemudian ada pasca-Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pra-Islam. Yang pertama, pra-Islam. Sejarah pendidikan Indonesia pada awalnya adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa itu, peninggalan yang paling berharga adalah candi, arca, dan lain sebagainya. Itu candi dan arca itu adalah peninggalan yang paling berharga ya pada zaman Hindu-Buddha itu. Karena memang pada zaman tersebut masih dekat dengan zaman batu, jadi bentuk dari pendidikan dahulu sebelum Islam datang adalah masih primitif, dan kepercayaan dahulu masih animisme dan dinamisme yang secara tidak langsung belum sama sekali memikirkan yang namanya kemajuan terhadap pendidikan. Itu tadi teman-teman dari pra-Islam. Kemudian yang kedua dari pasca-Islam ya. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, semenjak Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia. Maksudnya tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Nah, kemudian perkembangan Islam di Nusantara tidak akan bisa dilepaskan dari peran pesantren dalam menopang dakwah Islam. Selain itu, pesantren juga melakukan islamisasi terhadap berbagai aspek. Pesantren juga punya andil yang luar biasa dalam membangun peradaban di Nusantara. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Jadi pesantren ya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Memang sudah terbukti ya teman-teman pesantren itu.
Bahkan sekarang muncul lembaga pendidikan seperti madrasah ibtidaiyah, MTS, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud dari majunya perkembangan pendidikan Islam. Muncul pula pesantren modern dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, contohnya kayak pesantren di tempat saya kuliah sekarang ini kan, di pesantren itu ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan ada juga ini tempat kuliahnya juga, ada kampusnya, dan itu berbasis pondok pesantren kampusnya itu salah satu. Dan di situ juga bukan ada juga pelajaran yang saya ketahui di sana, anak SD, SMP, SMA-nya itu juga ada untuk umum teman-teman, untuk umum. Jadi buat yang ingin mendalami, misalkan saya ingin belajar kayak biologi, misalkan fisika, itu yang ke umumnya. Jadi bukan hanya sekedar yang untuk belajar tentang apa ya. Jadi pokoknya mereka juga ada umum, pesantren di sana juga ada umumnya, bagi SMP dan SMA-nya juga ada umumnya ya. Itu salah satu pesantren modern teman-teman. Seperti yang saya bahas tadi kan. Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas tentang relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa ya. Selanjutnya membahas tentang relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa. Dalam mempersiapkan masyarakat madani, tantangan terhadap partisipasi aktif dunia pendidikan semakin besar. Peran lembaga pendidikan Islam tidak hanya dituntut mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal. Namun lebih dari itu, institusi ini harus lebur dalam wacana dinamika modern. Pendidikan Islam sebagai lembaga alternatif diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik yang menyangkut aspek spiritual maupun ilmu-ilmu modern. Keikutsertaan dunia pendidikan Islam secara aktif dalam pembangunan Indonesia akan menampilkan Indonesia dalam bentuk baru. Perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman yang modern. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur budaya masyarakat seringkali membentur pada aneka kemapanan. Akibatnya ada keharusan untuk mengadakan upaya kontekstualisasi bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan dinamika modernisasi. Tak terkecuali dengan sistem pendidikan pesantren. Karena itu, sistem pendidikan pesantren harus melakukan upaya-upaya konstruktif agar tetap relevan dan mampu bertahan. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu pesantren harus berupaya keras dalam memajukan bangsanya, karena suatu bangsa dikatakan maju dan sukses adalah dilihat dari pendidikannya. Maka tujuan daripada pendidikan itu sendiri adalah menghilangkan kebodohan agar tercipta masyarakat yang kondusif dan agamis. Oleh karena itu, pendidikan pesantren harus melakukan upaya-upaya konstruktif agar pendidikannya tetap relevan dan mampu bertahan serta tidak hilang di telan zaman. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari saya, pemaparan materi dari saya tentang relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa, eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, dan moralitas di Indonesia. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman semua, terutama untuk saya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyampaikan pemaparan materinya, dan di sini saya ingin memberikan kalian suatu kata-kata ya, mungkin untuk bermotivasi kalian, yaitu kata-katanya follow your dreams and your dreams come true. Maksudnya itu ikutilah mimpimu, maka mimpimu pun akan datang kepadamu. Mungkin itu bisa motivasi kalian dikit. Contohnya kayak saya ini ingin bercerita ya teman-teman. Contohnya kayak saya ini sebenarnya udah menikah loh. Umur saya sudah 23 tahun dan mau hampir masuk 24 tahun ya teman-teman. Saya ini udah menikah dan sudah memiliki satu anak. Anak saya sudah berusia 3 tahun. Nah,
itu kan saya tamat SMA itu saya nggak kuliah karena saya sebenarnya jiwa seni teman-teman. Saya sukanya menjahit, merancang busana atau mendesain busana. Nah kemudian saya makanya tamat SMA saya ambil kursus menjahit. Nah setelah kursus menjahit saya bekerja teman-teman. Setelah bekerja saya menikah dan saya nggak ada kepikiran untuk kuliah. Dan alhamdulillah semenjak berdirinya kampus Fakultas TIT Membaul Hikam ini, dan alhamdulillah saya kepengen untuk kuliah teman-teman. Dan kebenaran cita-cita saya memang juga menjadi seorang guru ya. Saya selain jiwa seni, saya juga ingin cita-cita saya itu dari kecil menjadi seorang guru. Dan saya juga ingin kalau bisa insya Allah ke depan saya ingin mengolah manajemen pendidikan sendiri. Insya Allah, alhamdulillah, insya Allah, semoga Allah, kalau Allah berkehendak ya. Nah kan gitu cita-cita dan kita berusaha. Dan setelah itu saya alhamdulillah bercerita ke suami dan mertua, dan alhamdulillah suami dan mertua mendukung. Jadi ya saya sangat bersyukur. Kemudian saya kuliah. Dan alhamdulillah saya kuliah sampai sekarang, dan saya itu ngerasanya kuliahnya happy banget, bahagia banget. Dan seperti pengalaman saya tadi, semenjak kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Membaul Hikam ini, saya bukan hanya mencari ilmu ya, bukan hanya mencari ilmu atau gelar saja, tapi saya juga mendalami ilmu agamanya juga, sehingga saya alhamdulillah ibadahnya itu semakin rajin. Dan semoga teman-teman, saya sangat merekomendasikan untuk kalian kuliah di Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Membaul Hikam Kabupaten Pali ini. Baik teman-teman, itu saja mungkin ya pemaparan materi dari saya, pengenalan kampus dan cerita tentang diri pribadi saya. Itu saja ya. Baiklah, saya mohon maaf ya teman-teman bila ada dari kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang berkenan di hati, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.